Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya dan sahabat Matematika Channel, yang pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman guru matematika untuk mereview sebuah video pembelajaran, yang mana video ini merupakan pemodelan pembelajaran dari sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Saya mengambil potongannya dan untuk saya jadikan sebagai bahan renungan kita sebagai guru matematika. Video ini saya sajikan untuk kita review bersama. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan konten dari video ini, akan tetapi mari kita tinjau dari segi keilmuan matematik, karena video ini mengajarkan pembelajaran matematika tentang volume sebuah kubus, yang menurut saya guru kurang tepat menempatkan istilah di dalam mengajarkan volume kubus kepada siswa SD. Nah, selengkapnya bagaimana? Mari kita ikuti bersama tayangan berikut. Siapa yang masih ingat apa rumus dari volume kubus? Iya, silakan ada Ibu Dinda. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Iya, yang begitu. Volume kubus adalah S pangkat 3 atau sisi kali 3. Di dalam video tadi, ketika guru menanyakan kepada siswa apa rumus volume kubus, siswa menjawab volume kubus adalah sisi kali sisi atau S pangkat 3. Dan kemudian gurunya memberikan penguatan, ya, untuk menghitung volume kubus adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi. Teman-teman, kita sebagai seorang guru matematika, tentu ketika kita mengajarkan sesuatu kepada siswa yang terkait dengan matematika, tidak boleh lepas dari kaidah keilmuan matematika. Volume kubus sisi kali sisi. Kubus adalah bangun ruang. Istilah sisi pada bangun ruang berbeda dengan istilah sisi ketika kita mengajarkan bangun datar kepada siswa. Sehingga ketika kita menggunakan istilah atau sebutan dari suatu bangun, mestinya kita harus sadar kita saat ini sedang di mana? Sedang berbicara dalam konteks bangun apa? Bangun ruang atau bangun datar? Sehingga tidak timbul kerancuan istilah. Untuk lebih jelasnya dalam hal mensikapi tayangan video tadi, mari kita saksikan tayangan video diskusi berikut yang saya ambil dari konten YouTube Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang yang bertajuk Caring Bincang Ringan. Begini Pak Babo, untuk sebelum membicarakan, mendiskusikan ke pokok permasalahan itu, perlu kita berikan pengantar dulu. Oh iya. Oke. Yang pertama ya, kita orang matematika, kita tidak boleh meninggalkan sifat dari keilmuan matematika yang harus logik dan konsisten. Logik berarti dia harus rasional. Ya, karena
matematika itu adalah puncak logika. Ya. Ya. Yang kedua, konsisten dalam arti dasar pijakan yang kita gunakan untuk berdiskusi itu jelas. Ya, kita tidak meninggalkan konsep-konsep matematika. Di dalam matematika ada yang namanya aksioma atau postulat, ada yang namanya definisi atau pengertian, ada yang namanya dalil atau teorema, ada yang namanya sifat-sifat. Nah, ini adalah pijakan kita gitu. Nah, kalau kita itu yang apa yang kita diskusikan itu pijakannya ini, insya Allah nanti ada titik temu, Bapak-Bapak. Oke. Berbicara unsur-unsur bangun ruang berarti terkait dengan bagaimana kita mengajarkan unsur-unsur bangun ruang kepada siswa. Ya. Nah, ketika kita mengajarkan unsur-unsur bangun ruang kepada siswa, itu ada tata urutan yang tidak boleh diabaikan, Bapak. Oh, hierarki. Iya, hierarki harus diperhatikan itu. Karena gini ya, Bapak. Misalnya kita mengajarkan bangun ruang itu ada unsur, ada titik sudut, ada sisi, ada rusuk. Kemudian kita acak gitu ya urutannya. Sementara yang sudah kita sampaikan itu pijakannya tidak jelas. Kemudian dia itu ada dari mana? Kan gitu. Karena tidak urut. Ya, tidak urut itu. Nah, kalau kita urut nanti akan ketemu. Dan nanti biasanya kalau sudah kita temukan sifat-sifatnya kemudian disimbolkan menjadi sebuah definisi. Definisi itu biasanya kan inti sari dari sifat-sifat suatu permasalahan yang kita bicarakan itu. Ya. Baik, Bapak. Mengajarkan atau menjelaskan kepada siswa tentang unsur-unsur bangun ruang. Itu diawali dari mana, kan gitu ya? Menurut saya, Bapak ya, itu harus diawali dari apa itu sisi. Ya, mengajarkan sisi dulu. Setelah sisi rusuk, setelah rusuk baru titik sudut, setelah itu baru yang lain-lain. Ya gitu. Mengapa, Pak Babu? Karena begini, kita juga ketika berbicara sisi juga harus kita sedang berada di mana. Dalam arti begini, ada kalanya kita mengajarkan sisi atau berbicara tentang sisi pada bangun datar. Ada kalanya kita mengajarkan sisi konteksnya bangun ruang, itu berbeda. Nah, kalau bangun datar itu kan sisi adalah ruas garis atau kurva yang membatasi atau membentuk bidang datar itu. Nah, sekarang kita langsung ke bangun ruang. Nah, kalau bangun ruang, sisi adalah bidang yang membatasi atau membentuk bangun ruang, entah itu bangun ruang sisi datar ataupun bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini kita ajarkan dulu. Kita tuliskan dulu definisi sisi pada bangun ruang. Sisi adalah bidang-bidang yang membentuk atau membatasi suatu bangun ruang. Sehingga kalau yang kita bahas di sini adalah sisi kubus, berarti bidang-bidang yang membentuk atau yang membatasi kubus. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa ada pergeseran istilah ketika kita berbicara sisi pada bangun datar dengan ketika kita berbicara sisi pada bangun ruang. Jadi jangan sampai nanti ada kerancuan menggunakan istilah sisi pada bangun datar dengan pada bangun ruang. Perhatikan bagian dari kubus yang nanti berubah warna. Yang pertama, bagian alas kubus yaitu ABCD, dia adalah merupakan sisi alas. Yang kedua, bagian atas atau tutup kubus EFGH, dia adalah sisi atas atau tutup. Berikutnya, dinding sebelah kanan yaitu sisi BCGF. Dinding sebelah kiri sisi ADHE. Dinding sebelah belakang adalah sisi DCGH
dan dinding bagian depan adalah sisi A, B, F, E. Nah, kalau ini sudah sampai kepada siswa, kemudian kita baru mengajarkan rusuk. Apa itu rusuk? Iya. Rusuk adalah persekutuan, atau mungkin bahasa yang familiar kita perpotongan ya. Iya. Persekutuan atau perpotongan dari dua sisi atau dua bidang pada bangun ruang. Itu rusuk. Iya. Nah, dengan demikian rusuk tidak mungkin ada sebelum ada sisi. Nah, Ya. Nah, maka harus mengajarkannya sisi dulu. Kalau rusuk dulu, sisinya belum ada. Lompat ya. Iya, Bapak. Oke, misalnya kalau pada ruangan kita, Ya. itu ada garis persekutuannya. Kebutuhan. Jadi dia rusuknya berupa ruas garis. Mari kita saksikan bersama Pak Babo tayangan ini. Ini adalah sebuah ruangan, ada dinding atau tembok sebagai sisi dari bangun ruang. Kemudian internet ini juga sebagai bidang atau sisi dari bangun ruang yang kita tayangkan sebagai peragaan ini. Yang mana antara tembok dengan internet ini saling bersekutu atau berpotongan sepanjang ruas garis yang kita tandai dengan ruas garis putus-putus warna merah. Nah, ruas garis putus-putus warna merah ini menunjukkan rusuk sebagai persekutuan dari dua buah sisi, yaitu dinding atau tembok dengan sisi atap atau internet. Kemudian antara tembok di depan kita ini dengan tembok di samping kanan kita memiliki persekutuan atau perpotongan berupa ruas garis tegak ini. Kita tandai dengan ruas garis putus-putus, merupakan rusuk dari bangun ruang karena dia adalah persekutuan dari dua buah bidang sisi, yaitu tembok di depan kita ini dengan tembok di samping kanan kita. Tetapi rusuk itu tidak selalu harus berupa ruas garis, bisa juga berupa kurva. Oh iya Ya, iya. contoh, misalnya kita punya drim atau tabung, ya. Itu kan antara dinding drim dengan alas drim itu kan bertemu ya, bersekutu. Iya, Itu berupa lingkaran. Kurva lengkung. Ya, jadi rusuk itu bisa berupa ruas garis, bisa berupa kurva lengkung yang merupakan persekutuan dari dua bidang atau dua sisi pada bangun ruang. Kita konteksnya berbicara bangun ruang. Oke. Nah, dari tayangan tadi kita bisa mengambil satu simpulan bahwa mengajarkan kepada siswa bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi kurang tepat. Artinya menggunakan istilah sisi di luar konteks pembicaraan. Hal ini karena sudah kita saksikan dan dengarkan bersama tadi bahwa pada bangun ruang sisi adalah bidang yang membatasi bangun, sementara yang dimaksud dalam video yang kita bahas kali ini tadi, yang dimaksud sisi adalah rusuk kubus. Sehingga ada kerancuan. Di satu pihak kita menyebut sisi bidang yang membatasi bangun ruang, tapi di lain pihak dalam konteks yang sama kita menyebut sisi, sementara yang kita maksud adalah rusuk dari bangun ruang. Saya bisa memahami mengapa beberapa teman guru mengajarkan masalah ini, khususnya di SD, masih menggunakan istilah bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, karena yang pertama mungkin teman-teman ya kurang jeli dalam menggunakan istilah, sehingga kurang mempertimbangkan atau memperhatikan saya sedang mengajarkan istilah sisi dalam konteks bangun apa.
atau dalam pembicaraan apa. Sementara istilah sisi pada bangun datar dan bangun ruang adalah berbeda. Kekurangjelian saja. Yang kedua, di banyak buku yang beredar, kebetulan saya pernah mendampingi siswa kelas 5 dan kelas 6 yang menggunakan sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit terkenal. Di sana mengajarkan volume kubus juga menggunakan istilah volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Maka tidak heran kalau teman-teman di lapangan juga ikut demikian. Tetapi kalau kita sebagai orang matematik, lebih-lebih teman-teman yang mengajarkan masalah ini di jenjang SMP, SMA, nah, tentu kurang tepat. Karena yang demikian itu ada inkonsistensi. Yang ini tentu akan bertentangan dengan kaidah keilmuan matematik yang harus logik dan konsisten. Lalu bagaimana kita harus mengajarkan volume kubus kepada siswa? Mungkin sekedar sebagai pembanding bisa kita saksikan tayangan berikut ini. Volume kubus, perhatikan animasi. 9 buah kubus satuan membentuk formasi menyerupai persegi yang ukuran sisinya 3 satuan. 9 buah kubus satuan ini yang membentuk formasi menyerupai persegi ini dapat kita nyatakan sebagai 3 kali 3. Lapisan berikutnya 9 kubus satuan lagi dengan formasi yang sama, maka dapat kita nyatakan sebagai 3 kali 3 juga. Berikutnya untuk lapisan yang ketiga juga 9 buah kubus satuan dengan formasi yang sama, kita nyatakan sebagai 3 kali 3. Dari kubus-kubus satuan tadi, sekarang terbentuk sebuah kubus besar. Ada berapa kubus satuan yang menyusun kubus besar ini? Adalah lapisan pertama 3 kali 3, ditambah lapisan kedua 3 kali 3, ditambah lapisan ketiga juga 3 kali 3. Dalam konsep perkalian yang pernah Anda pelajari di SD maupun di kelas 7, bahwa ketika ada penjumlahan suku-suku yang berulang, dia dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian. Misal ada 3 dikali 5, itu dapat dinyatakan sebagai 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau sebaliknya, ketika kita menjumpai bentuk penjumlahan suku-suku yang berulang, 5 ditambah 5 ditambah 5 dapat dinyatakan sebagai 3 dikali 5. Sekarang jangan kita pandang bilangannya, tetapi pandanglah kurungnya. Kurung ditambah kurung ditambah kurung. Penjumlahan kurung sebanyak 3 suku yang mengulang suku yang sama dapat dinyatakan sebagai 3 kali suku itu. Dalam hal ini 3 dikali kurung, yang mana isinya kurung adalah 3 kali 3. 3 ini adalah menunjukkan banyaknya lapisan. Sedangkan yang di dalam kurung ini menunjukkan banyak kubus satuan setiap lapisnya. Kalau kurung ini kita hilangkan, maka menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Dan kalau kita perhatikan kubus ini, pada arah ke kanan ada 3 satuan kubus, arah ke belakang ada 3 satuan kubus,
dan arah vertikal ada 3 satuan kubus juga. Belum kita simpulkan. Berikutnya, perhatikan. Sekarang ada 16 kubus satuan yang membentuk formasi menyerupai persegi. Perhatikan, 4 kubus dan ke belakang 4 kubus. Berarti semuanya adalah 4 kali 4. Untuk lapis yang keempat, banyaknya kubus satuan juga 4 kali 4. Penjumlahan berulang sebanyak 4 suku, yang masing-masing sukunya kita pandang kurungnya saja dulu. Berarti kurung ditambah kurung ditambah kurung ditambah kurung sebanyak 4 suku dapat dinyatakan sebagai 4 dikali kurung, yang mana kurungnya berisi perkalian 4 dikali 4. Kemudian tanda kurung kita hilangkan, maka menghasilkan bentuk perkalian 4 dikali 4 dikali 4, yang ternyata 4 yang pertama adalah menyatakan banyak kubus satuan pada arah mendatar ke kanan. 4 yang kedua menyatakan banyak kubus satuan pada arah mendatar ke belakang. Dan 4 satuan yang ketiga menyatakan banyak kubus satuan arah vertikal. Nah, dari sini bisa kita ambil simpulan umumnya. Ketika kita mempunyai sebuah kubus yang ukuran rusuknya adalah R satuan, maka volume kubus dapat kita tulis volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Perhatikan di sini tadi 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian peragaan yang kedua 4 dikali 4 dikali 4. Maka untuk kubus yang rusuknya R, R dan R, volumenya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau V sama dengan R dikali R dikali R. Atau boleh ditulis lebih singkat lagi, V sama dengan R pangkat 3. Jadi rumus volume kubus yang ukuran rusuknya R, V sama dengan R dikali R dikali R, atau V sama dengan R pangkat 3. Kalau misalnya mengajarkan volume kubus adalah S kali S kali S, tidak masalah. Karena S itu suatu variabel. Boleh juga kalau di SMA biasanya V sama dengan A kali A kali A. Tetapi harus kita jelaskan, S, A atau yang lain itu adalah rusuk kubus, bukan sisi kubus. Maka selesai kalau demikian. Tidak akan ambigu, tidak akan menimbulkan penafsiran atau ketidaktepatan kita menggunakan istilah. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.